Perkenalkan, nama saya Manji Suceksono, saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 05454641. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop untuk membuat sistem sederhana yang akan digunakan untuk sebuah restoran. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang tugas saya. Kita bisa langsung lanjut ke pembuatan tugas dan langkah-langkahnya. Pertama, pada kelas menu kita akan mendefinisikan setiap atribut yang akan kita gunakan untuk kelas menu, seperti nama, harga, dan juga kategori dari menu tersebut. Setelah itu, kita akan membuat konstruktor menu untuk mendefinisikan setiap input yang akan kita masukkan untuk kelas menu. Setelah itu akan ada 3 fungsi selanjutnya, yaitu get nama, get harga, dan juga get kategori. Ini akan berguna untuk mengambil untuk setiap properti yang akan kita gunakan seperti nama, harga, dan juga kategori. Yang terakhir adalah fungsi custom untuk menampilkan menu. Secara singkat, pada fungsi ini kita akan menampilkan menu yang ingin kita tampilkan. Jika pembahasan kelas menu sudah selesai, kita akan lanjut ke kelas utama, yaitu kelas main. Di kelas main ini pada awal kita akan ditampilkan beberapa atribut seperti daftar menu untuk inisiasi menu, formatter untuk memformat tampilan desimal agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu format rupiah. Setelah itu scanner untuk menangkap input. Setelah scanner akan ada beberapa atribut untuk keperluan pesanan, seperti nama pesanan, harga pesanan, dan kategori pesanan. 3 arah ini akan menyimpan pesanan yang dipilih oleh user. Dan seterusnya yaitu jumlah pesanan. Jumlah pesanan adalah untuk menyimpan harga sementara pesanan yang sudah dibuat oleh user. Setelah jumlah pesanan ada jumlah item pesanan. Ini adalah jumlah total dari item pesanan yang dibuat oleh user, yang dimana maksimalnya adalah 4. Setelah membahas semua atribut, sekarang kita akan memulai untuk membahas salah satu fungsi yang cukup penting, yaitu inisiasi menu. Di fungsi inisiasi menu, kita akan membuat atau menginisiasi daftar menu yang perlu atau yang ingin kita tampilkan. Karena tidak disarankannya menggunakan looping atau for loop, jadi saya secara manual mengisikan satu persatu. Setelah fungsi inisiasi menu, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan menu. Pada fungsi ini secara singkat kita akan membuat tampilan daftar menu. Di sini kita akan menampilkan menu sesuai dengan kategorinya seperti makanan dan juga minuman. Setiap menu ditampilkan dengan detail dengan nama, harga, dan juga kategori dari menu tersebut. Setelah fungsi tampil menu selesai, kita akan lanjut ke fungsi cari menu. Secara singkat, fungsi cari menu berguna untuk mencari menu berdasarkan dari nama. Menggunakan if untuk validasi, jika nama sesuai dengan apa yang ada di daftar menu, maka fungsi cari menu akan mengembalikan detail dari menu tersebut, seperti nama, harga, dan juga kategori dari menu tersebut. Jika fungsi cari menu selesai, kita akan lanjut ke fungsi terima pesanan. Di fungsi ini, semua tujuan utama aplikasi kita dibuat. Pada terima pesanan, pada awal kode dijelaskan jika pesanan hanya menerima 4 menu berbeda. Pada fungsi terima pesanan, kita akan melihat bagaimana proses pesanan itu dibuat. Dengan kode awal, yaitu tampilan yang menandakan maksimal pesanan, yaitu 4 menu yang berbeda. Setelah itu, kita akan menampilkan bagaimana contoh dan pesanan keberapa yang akan diinputkan oleh user. Sebagai contoh, input harus berformat seperti berikut. Nama menu, setelah itu jumlah dari menu tersebut. Setelah fungsi terima pesanan selesai, kita akan lanjut untuk membahas fungsi proses input pesanan. Di sini fungsi singkat terjadi di mana validasi sederhana terjadi sebelum menu dimasukkan ke daftar pesanan. Walaupun sederhana, kode ini berperan penting untuk memvalidasi input kita. Seperti di awal, kita akan memisahkan input menjadi 2 data, array.
dengan masing-masing tipe data string. Setelah itu, kita akan membagi setiap data menjadi setiap properti atau atribut yang memang sesuai dengan keperluannya, seperti nama menu dan juga jumlah atau porsi dari menu tersebut. Setelah itu, kita akan menggunakan fungsi cari menu untuk mencari menu berdasarkan nama. Jika menu ditemukan, maka menu akan ditambahkan ke daftar pesanan dari nama, harga, kategori, hingga jumlah dari pesanan tersebut. Setelah itu, jumlah item pesanan akan ditambah untuk menandakan jika pesanan pertama sudah selesai, hingga seterusnya, dengan maksimal 4 pesanan. Jika menu tidak ditemukan, maka sistem akan menganalisa bahwa menu yang diinput oleh user tidak ditemukan. Setelah proses input pesanan selesai, kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu hitung total biaya. Di sini semua perhitungan kompleks dilakukan, dari mulai diskon, pajak, dan beberapa promo lainnya ada di sini. Setelah itu kita akan membuat variabel untuk mengakumulasi semua total atau semua biaya, dari mulai subtotal setelah diskon, biaya pajak, hingga biaya pelayanan. Untuk menampilkan struk, kita akan menggunakan fungsi cetak struk dengan data hasil perhitungan yang sudah kita definisikan, yang berisi sebagai berikut, yaitu total keseluruhan, diskon umum, diskon beli satu gratis satu, biaya pajak, biaya pelayanan, dan total akhir. Setelah itu kita akan mengembalikan nilai total akhir. Setelah membahas keseluruhan hitung total biaya, kita akan membahas salah satu fitur yang dipersyaratkan di soal ini, yaitu cetak struk. Di fitur ini kita akan mencetak struk yang sudah kita kirim dari fungsi sebelumnya, yaitu hitung total biaya. Di sini kita akan mengambil semua data satu persatu, lalu akan menampilkannya sesuai dengan data, seperti daftar pesanan dan juga semua detail-detail seperti total keseluruhan, diskon, dan juga pajak. Setelah itu kita akan membahas fungsi utama, yaitu fungsi main. Di fungsi ini kita akan mendefinisikan urutan dari kode yang sudah kita buat. Dari utamanya yaitu membuat inisiasi menu, setelah itu menampilkan menu. Setelah menu ditampilkan, kita akan melakukan pesanan atau input pesanan. Di sini kita akan membuat validasi jika jumlah pesanan lebih dari 0, kita akan membuat variabel untuk penyimpanan sementara subtotal. Jadi kita akan melakukan validasi satu persatu hingga indeks pesanan mencapai maksimalnya, yaitu 4. Yaitu 4 pesanan karena kita menggunakan indeks array, jadi di indeks ketiga. Di sini perhitungan subtotal meliputi harga pesanan dengan jumlah pesanan. Jika contoh harga pesanan 12.000 dan jumlah pesanan 2, maka subtotalnya adalah 24.000. Setelah perhitungan subtotal selesai, kita akan menggunakan fungsi hitung total biaya, di mana semua logika sistem kita bekerja. Kita sudah membahas semua tentang fungsi hitung total biaya, di mana semua pesanan dan biaya pesanan dan semua total biaya pesanan dibuat. Jika semuanya sudah dibahas, sekarang kita bisa menjalankan aplikasinya. Sebagai contoh, aplikasi berjalan dengan baik seperti apa yang kita inginkan. Sekarang saya akan memulai untuk membuat pesanan. Sebagai contoh, saya akan membeli nasi dengan saya akan membeli nasi goreng dengan jumlah pesanan yaitu 4. Setelah itu es teh dengan jumlah 2 dan es jeruk dengan jumlah juga 2. Untuk pesanan terakhir saya akan kosongkan sebagai contoh agar aplikasi bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Jika input dikosongkan, maka tidak akan ada yang terhitung. Dan ya, aplikasi berjalan dengan baik. Setelah kita enter atau kita memasukkan pesanan terakhir, struk pembayaran akan muncul dengan detail pesanan yang sudah kita buat. Di sini item pesanan sesuai seperti apa yang kita inputkan, yaitu nasi goreng dengan jumlah 4,
dengan harga per itemnya yaitu 12.000, maka totalnya yaitu 48.000. Setelah semua pesanan dijumlahkan, subtotal keseluruhan dari pesanan yaitu 64.000. Karena pesanan kurang dari 100.000, maka pesanan ini tidak mendapatkan diskon sebesar 10%. Setelah itu karena ada diskon beli satu gratis satu minuman, maka kita akan mendapatkan diskon Rp3.000. Total keseluruhan setelah diskon atau penawaran yaitu Rp61.000. Setelah itu biaya pajak dikenakan sebesar 10%, di mana yaitu Rp6.100 dan biaya pelayanan Rp20.000. Jadi total dari semua pesanan kita adalah Rp87.100. Mungkin itu saja tugas 1 pemrograman berbasis desktop saya. Saya Aiman Yusuf Wijaksono, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 054546411, mengucapkan terima kasih.